22.12. Pukul 9.57, cerita semalam aku pergi ngambil ikan. Kamu ingin tahu tentang pengalaman aku di sungai? Cerita semalam. Semalam, aku memutuskan untuk pergi ngambil ikan di sungai dekat rumah. Aku membawa jaring dan lampu, dan berangkat sekitar pukul 9 malam. Sungai itu biasanya tenang di malam hari. Hanya terdengar suara air yang mengalir dan katak yang bernyanyi. Aku mulai memasang jaring dan menunggu. Tidak lama kemudian, aku merasa ada yang menarik jaring. Aki tarik jaring itu, dan ternyata ada seekor ikan besar yang terjebak. Aku senang sekali dan memutuskan untuk mengambilnya. Tapi, ketika aku akan mengambil ikan itu, aku mendengar suara aneh. Suara itu seperti langkah kaki di atas air, tapi tidak ada siapa-siapa di sekitar. Aki merasa bulu kuduk berdiri dan memutuskan untuk segera mengambil ikan itu dan pulang. Ketika aku sampai di rumah, aku melihat ikan itu masih hidup dan berenang-renang di ember. Aku memutuskan untuk memasaknya besok pagi. Tapi, malam itu, aku tidak bisa tidur karena merasa ada yang tidak beres. Pengalaman kambing aku. Kambing aku, yang bernama Blacky, juga merasa aneh semalam. Dia terus menggonggong dan tidak mau tidur. Aku mencoba untuk menenangkannya. Tapi Blacky terus berlari ke pintu dan menggonggong. Kamu ingin tahu lebih lanjut tentang cerita aku atau ada topik lain yang ingin dibahas? Tips, jangan lupa untuk berhati-hati ketika pergi ke sungai di malam hari. 22/12, 09,58. Lanjut ceritanya. Aku masih belum bisa tidur karena merasa ada yang tidak beres. Aku memutuskan untuk mengecek ikan itu lagi. Ketika aku membuka ember, aku melihat ada sesuatu yang aneh. Ikan itu masih hidup, tapi matanya berubah menjadi merah dan mulutnya terbuka lebar. Aku merasa bulu kuduk berdiri dan memutuskan untuk segera membuang ikan itu. Aku mengambil ember dan pergi keluar rumah. Ketika aku sampai di sungai, aku melihat ada seseorang berdiri di tepi sungai. Orang itu tidak bergerak dan matanya menatap aku. Aku merasa sangat menakutkan dan memutuskan untuk berlari kembali ke rumah. Aku masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Aku tidak bisa tidur lagi dan terus berpikir tentang apa yang terjadi. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk menceritakan kejadian itu kepada tetangga. Tetangga. Aku mengatakan bahwa sungai itu memang memiliki reputasi sebagai tempat yang angker. Banyak orang yang pernah mengalami kejadian aneh di sana. Aku merasa lebih tenang setelah mendengar penjelasan tetangga. Tapi, aku tidak akan pernah melupakan kejadian itu. Kamu ingin tahu lebih lanjut tentang cerita Aki atau ada topik lain yang ingin dibahas? Tips, jangan lupa untuk berhati-hati ketika pergi ke tempat yang angker.